Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya serta nikmat yang tidak terhingga kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengisi sisa umur kita dengan amal soleh semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, izinkan kami selaku takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat, yaitu seperti biasa kami ingin menyampaikan himbauan kepada jamaah yang membawa alat komunikasi. Kami mohon untuk dapat dengan aktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pada pelaksanaan khatib menyampaikan khutbahnya maupun pada saat khatib memimpin imam sholat Jumat. Mungkin dapat disilentkan untuk sementara. Terima kasih Bapak-bapak. Yang selanjutnya juga kami mohon bantuan kepada jamaah yang berada di posisi kanan dari mimbar ini agar nanti dapat menjalankan teropong Jumatnya setelah azan selesai dikumandangkan. Dan kepada adik-adik dihimbau untuk mari sama-sama tertib dalam mengikuti ibadah Jumat pada siang hari ini. Terima kasih adik-adik sekalian. Jemaah sekalian, maklumat berikutnya berkaitan dengan petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 26 April 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Bapak Ustadz Amrul Fajrin Marunduri Esos. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk muazin insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Lukman. Waktu zuhur pada pukul 11.55 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai laporan Poskas Masjid Al-Ikhlas per tanggal 26 April 2024. Saldo kas per tanggal 19 April 2024 sebesar Rp16.228.569. Terdapat penerimaan selama satu pekan yaitu pada tanggal 19 April 2024 sebesar Rp1.683.500. Kemudian penerimaan dari kotak subuh selama satu pekan sebesar Rp2.203.000. Penerimaan dari terminal kotak maghrib selama satu pekan sebesar Rp309.000. Total penerimaan sebesar Rp4.195.500. Kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jemaah sekalian atas infak sedekahnya yang telah dititipkan di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kami dapat menggunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya semata-mata untuk keperluan ibadah seluruh jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih.
Adapun untuk pengeluaran-pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk perbaikan kipas dan juga toa, kemudian pembelian tinta printer dan juga air mineral sebesar Rp1.267.000 totalnya. Kemudian pengeluaran untuk bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp1.560.000, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan kegiatan kajian ahad subuh, sehingga total pengeluaran sebesar Rp2.827.000. Masih tersisa saldo per tanggal 26 April 2024 sebesar Rp17.597.069. Jamaah sekalian, ingin kami sampaikan juga dari panitia Ramadan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat menghadiri acara halal bihalal yang insya Allah akan dilaksanakan esok tanggal 27 April. Waktu pelaksanaan ibadah Isya sampai dengan selesai. Pelaksanaan di Masjid Al-Ikhlas dengan narasumber Bapak Ustadz Sofwan Hizbullah. Begitu kepada jemaah yang bisa hadir, kami tunggu kedatangannya. Demikianlah beberapa maklumat yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kehilapan dalam penyampaian maklumat ini. Karena waktu saya masuk, kami tutupkan sendiri, kami cukupkan maklumat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksud maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ala ni'amillah fi hayatina, ni'amil Islam, ni'amil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyan wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat yang begitu besar jamaah, nikmat yang begitu mulia jamaah, nikmat yang benar-benar Allah berikan dan prioritaskan kepada kita. Sebab hari ini kita ikhlas atau tidak, suka atau tidak, kita sebagai seorang hamba yang beriman saat mendengarkan kumandang azan dan melihat waktu untuk menjalankan ibadah kepada Allah di hari Jumat yang mulia ini, kita meluangkan waktunya. Tentu ini nikmat yang besar jamaah, yang tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Dan dengan adanya nikmat ini, selayaknya kita sebagai seorang hamba yang mendapatkannya harus senantiasa meningkatkan kualitas kita dalam bersyukur kepada Allah. Salawat berangkai salam juga kita mohonkan kepada Allah agar kiranya Allah dapat menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jamaah dengan perjuangan Nabi kita itu, Islam itu hadir di negara kita, Islam itu hadir di kampung halaman kita, Islam itu hadir di rumah-rumah kita, dan yang lebih dahsyatnya lagi jamaah, Islam itu hadir di dalam hati kita. Inilah, tidak ada celah bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah, dan juga tidak ada celah bagi kita jamaah untuk tidak bisa meningkatkan kualitas kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib berwasiat minimal untuk diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita jamaah, agar senantiasa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba. Sebab takwa inilah yang akan menjadi tameng dalam kehidupan kita. Takwa inilah yang akan mengarahkan hak kita untuk mengeluarkan harta kita meskipun itu berat. Takwa itulah yang tidak membedakan kita antara orang kaya dan orang miskin, namun yang memberikan kualitas kita beriman kepada Allah bagaimana kualitasnya. Sebab hanya inilah yang akan menjadi bekal yang kuat bagi kita saat kita kembali kepada Allah, hanya adalah takwa. Pada kesempatan kali ini jamaah, kami mengambil judul tentang membangun SDM berkualitas. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa ya, hampir 1 bulan ya,
Ramadan itu telah meninggalkan kita. Coba cek dah, bagaimana kualitas ibadah kita saat di bulan Ramadan dan hari ini. Apakah stabil atau secara statistika menurunnya? Atau minimal fluktuatif, naik turun. Ini sebenarnya jamaah, kalau kita melihat secara filosofis, kenapa Allah memberikan satu kesempatan kepada kita, bahwasanya Allah berikan sebulan penuh, ada di dalamnya 29 hari, ada di dalamnya 30 hari. Orang muslim itu meningkatkan dan memberikan peluang untuk dirinya terus berkualitas. Sebab apa jamaah? Karena kecenderungan manusia ini adalah selalu melakukan dosa. Yang lebih parahnya apalagi, manusia ini sering lupa. Kalau manusia tidak ada yang lupa, maka saya rasa dia bukan manusia. Karena komponen daripada diri manusia itu adalah ada sifat lupa. Dan lupa ini adalah bagian dari bentuk keterbatasan manusia itu sendiri dalam mencapai sesuatu. Makanya kita sebagai seorang muslim ini tidak punya hak veto dalam mengklaim diri kita lebih baik. Sekaligus Allah menyampaikan bahwasanya manusia itu sifatnya lemah, yang kuat hanya Allah. Tapi meskipun ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi, kita lupa masalah ini. Makanya kalau kita lihat jamaah, kenapa sih Allah berikan kepada kita kesempatan ini? Allah pertemukan kita dengan tamu agung Ramadan, kemudian Allah pulangkan kita. Allah pulangkan Ramadan itu dengan masuknya 1 Syawal, ditandai dengan Idul Fitr. Maka di sini jamaah kami menawarkan 3 konsen. Konsen ini adalah yang dimana akan mampu meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba. Dan kami mengadopsi dari konsep penelitian. Yang dimana jamaah, jika kita melakukan hal ini, maka insya Allah minimal jika kita tidak 100% beribadah dengan kualitas terbaik di bulan Ramadan, minimal kita berada di angka 70 atau 80% kita bisa menjalankannya. Pertama, apa? Yaitu adalah tujuan. Ustaz, kenapa sih tujuan yang pertama dibangun? Biasanya niat. Yang terjadi selama ini jamaah, ketika kita menjalankan sebuah aktivitas dan kemudian kita niatkan, maka yang sering kita sepelekan adalah tujuan daripada niat itu. Makanya itu sebabnya kenapa saya mencoba logika terbalik, yaitu menempatkan tujuan konsen pertama, yang dimana tujuan ini adalah tujuannya untuk mampu memberikan kenyamanan pada diri kita sebagai seorang hamba, dan ketika adanya ibadah baik itu di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan tetap kualitasnya sama. Coba deh kita mengukur Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, coba kita mengukur apakah tujuan kita beribadah kepada Allah selama ini sudah maksimal? Apakah tujuan kita sebagai seorang hamba kepada Allah selama ini sudah maksimal? Tujuan kita adalah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia itu adalah kecuali beribadah kepada Allah. Makanya konotasi ibadah jamaah, ibadah itu bukan hanya ada di dalam masjid, bukan hanya ada di dalam majelis ta'lim, namun ketika kita beribadah kepada Allah melalui jalur kerja, berdakwah di luar sana, memberikan sedekah, memberikan zakat, itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Allah memahami apa yang dibutuhkan oleh hambanya.
Makanya untuk itu jamaah, untuk mengembalikan niat awal itu, bagaimana kita memahami tujuan awal ini. Kita kadang-kadang lupa jamaah, ketika Allah berikan kita kekuasaan, ketika Allah berikan kita harta, ketika Allah diberikan kepada kita posisi, maka seakan-akan dunia ini milik kita. Kita lupa akan kembali besok akan dikafankan. Kapan dan di mana, bagaimana kejadian kita tidak tahu. Itu fakta di depan mata. Makanya kenapa kami menempatkan konsep tujuan itu? Apa yang kita lakukan? Evaluasi. Sama seperti kalau kita melakukan penelitian. Yang pernah kuliah akan merasakan ini semua. Apa sih tujuan daripada permasalahan itu? Maka kita jawab, oh ini tujuan daripada ini. Maka kalau kita tarik kias keilmuannya jemaah, apa sih tujuan kita hidup di muka bumi Allah ini? Apakah hanya untuk bermain-main saja, bersenda gurau saja, ataukah ada tujuan yang lebih jemaah? Ini yang perlu kita selesaikan. Orang yang selesai pada tujuannya, maka selesai pada dirinya sendiri. Apapun perintah Allah, selesai akan dilaksanakannya. Apapun larangan Allah, berusaha semaksimal mungkin akan dikerjakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jangan dianggap sepele masalah tujuannya. Yang kedua jamaah, baru niat. Setelah kita mendapatkan tujuan yang kuat, menempatkan posisi kita dengan semaksimal mungkin, bagaimana tujuan itu sudah berada pada porsinya, sehingga apa yang kita lakukan, kuatkan tujuan itu dengan niat. Niatkan bagaimana niat itu sekuat-kuatnya, sehingga tujuan yang apa yang kita bangun itu benar-benar terrealisasi. Contohnya, tujuan saya ingin ke Bandung. Maka apa yang saya lakukan? Maka saya niatkan. Usaha ada di dalamnya. Apa? Kalau saya tidak punya mobil, usahakan motor. Tidak ada motor, maka saya sewa bis. Tidak ada sewa bis, maka saya usahakan bagaimana caranya sampai ke jalan. Sampai ke... Maka rentensi daripada tujuan dan niat ini tidak bisa dipisah. Jangan mentang-mentang kita sudah buat tujuan daripada penelitian, udah selesai. Lah, jemaah. Niat itu benar. Makanya kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un." Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Allah menegaskan bahwasanya tujuan daripada Allah menciptakan kita hanya satu, beribadah kepada Allah. Dan bagaimana kita memaksimalkan ini? Munculkan niat yang kuat dan deras. Nah, di sini biasanya terjadi masalah jemaah. Ketika kita sudah meniatkan sesuatu, maka sudah otomatis cobaan itu berdampingan. Ini pasti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Konsep ini semuanya pada dasarnya ada di dalam bulan Ramadan. Kalau kita melihat di bulan Ramadan, begitu senangnya kita, penuh dengan euforia yang luar biasa. Apa sih? Kenapa kamu senang bulan Ramadan? Insya Allah bulan Ramadan nanti ladang saya untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan. Masuk hari pertama, apa yang saya lakukan? Insya Allah saya akan sholat tarawih malam ini semaksimal mungkin. Itu baru siang hari. Lalu apa yang ketiga setelah niat? Implementasi, penerapan. Malam harinya akan dia laksanakan, subuh esoknya atau sahur esoknya dia akan menjalankan ibadah puasa. Konsep tiga ini jamaah, yaitu tujuan, niat dan implementasi, itu ada di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu adalah implementasi. Sengaja saya menduluankan ini, memberikan studi kasus kepada kita jamaah, bahwasanya konsep ibadah kepada Allah itu benar-benar disetting, benar-benar dipikirkan, bukan ala kadarnya. Tujuan kita terapkan, niat kita terapkan, namun kalau tidak ada penerapan, tidak ada implementasi dalam penerapannya jemaah, dalam kehidupan kita sehari-hari, nonsen, tidak ada manfaat.
Yang anak muda jangan merasa, saya masih kuat, saya suka fitness, badan saya sehat, nantilah ibadah itu. Lah jemaah. Karena yang namanya kematian itu tidak pernah tiktokan. Yang namanya kematian itu tidak pernah mendaftar duluan. Kita punya jatah masing-masing. Apakah yang tua lebih awal, yang muda lebih awal? Semua sesuai dengan takaran dan ukuran wazan dari setiap perilakunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Penerapan inilah tidak main-main, jemaah. Karena pangkal dari semua dari dua hal yang kami sebutkan itu adalah bagian komponen penting dari apa yang harus kita terapkan. Sebab apa jamaah? Kalau kita jamaah, jujur aja nih, kalau kita tidak memberikan porsi ini, maka apa yang terjadi? Kita akan teledor kepada regenerasi kita. Jujur, saya baru selesai menulis artikel jurnal membahas satu ayat tentang ayat An-Nisa ayat 9, surat An-Nisa ayat 9. Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini mengerikan jemaah. Hendaklah kalian takut wahai orang tua, sepeninggal kalian bagaimana ke generasi-generasi kalian. Allah mengatakan dzurriyyatan dha'afan. Di situ Allah mengatakan adalah generasi-generasi lemah. Sekaligus di ayat ini Allah memberikan solusi. Khafu 'alaihim, kalian terhadap alaihim falyattaqullah yaqulu qawlan sadida. Ini solusinya jemaah. Allah mengatakan, takutlah kalian atas kejadian kelemahan ini pada generasi. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka solusinya adalah pertama, kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang baik untuk generasi kalian dan kemudian ketakwaan kalian. Jamaah yang dirahmati Allah. Saya kira ayat ini adalah ayat biasa. Namun ketika saya mendalaminya, ternyata di sana ada ilmu psikologi di dalam, ada sejarah di dalam, ada ilmu antropologi di dalam, ada sosiologis di dalam. Mengerikan jamaah. Ternyata penelitian jamaah yang kami dapatkan bahwasanya mulai 1960 di Amerika di data ini ada. 1960 sampai 2005 60-75% konsep keagamaan di benua Amerika itu merosot habis. Apakah kita tidak khawatir dengan hal ini jemaah? Sementara presentasi keislaman orang-orang Islam di BPS hari ini sekitar 83%. Berarti dari awal sekitar 9 berapa, itu berapa persen turunnya dalam jangka waktu beberapa dekade ini. Ini mengerikan. Makanya seorang ayah itu wajib bertakwa. Seorang ibu wajib bertakwa. Kenapa? Karena dia adalah role model, contoh model bagi anak-anaknya. Kalau ayahnya tidak bertakwa, bagaimana generasi kita ke depan nanti? Ini mengerikan. Silahkan bandingkan zaman bapak hidup dan zaman cucu atau anak sekarang hidup. Bagaimana jomplangnya ilmu pengetahuan, bagaimana jomplangnya sikap dan adab, dan bagaimana jomplangnya semua literatur yang ada pada diri anak-anak. Tanpa mengurangi rasa hormat pada generasi kita. Dan untuk itu jamaah, membangun SDM ini bukan hanya untuk hari ini, namun kita sedang mempersiapkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan jemaah. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Saya sebagai khatib, yang tentu dosanya yang banyak diberikan oleh Allah dibanding jamaah semua. Untuk itu, mari sama-sama kita melakukan muhasabah diri. Karena muhasabah diri terkandung 3 poin tadi, yaitu tujuan apa gunanya kita beribadah kepada Allah, niatnya bagaimana cara kita menguatkan, dan apa yang harus kita kerjakan mengimplementasikan dari apa yang kita dapatkan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا نبيه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين وأذلة الشرك والكافرين. اللهم سلمنا والمسلمين في فلسطين والغزة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. La ilaha illallah sufufakum fa inna tasbita sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisan, karena lurus dan rapatnya barisan merupakan kesempurnaan dalam salat berjamaah. Istawa ta'dilu rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Faminhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yazunnun. Fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله. آمين 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 يا رحمن. آمين آمين يا مجيب السائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين وأذلة الشرك والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة الحق على القلوب المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.